Dia bisa menyatukan anggota tubuhnya yang terlepas. Dan makhluk ini memiliki bulu di sekujur tubuhnya, mata merah menyala dan berkepala seperti... Halo semuanya, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke, thank you. Halo semuanya, selamat datang di Viv. Masih bersama gue Fajri di sini, dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, yang udah dukung channel ini. Dan ya, gue saranin sih ya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan cara klik tombol merah di bawah dan enjoy this video. Kali ini gue bakal bahas tentang beberapa makhluk mitologi yang ada di Indonesia, cuy. Dan ya memang sebenarnya makhluk-makhluk mitologi ini banyak banget ya. Tapi di sini ya gue cuman bakal bahas beberapa doang. Dan oke, kita langsung aja ke videonya. Yang pertama ada makhluk mitologi yang bernama Aul. Aul adalah makhluk mitologi yang berasal dari tanah Sunda, cuy. Aul ini adalah perwujudan dari manusia serigala yang besarnya kira-kira ya seukuran manusia dewasa lah. Menurut kepercayaan suku Sunda, Aul itu diyakini adalah manusia yang sedang menimba ilmu hitam, cuy. Dan sebelum ilmu hitamnya itu sempurna, dia harus menjadi serigala jadi-jadian. Namun, selama dia menjadi serigala itu, Aul harus mengasingkan diri dari keramaiannya, dari publik, dan dia hanya memakan jeroan kambing. Jeroan ya, literally jeroan, udah dimasak langsung dari kambingnya, murni. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Aul ini dulunya adalah orang yang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Dia bisa menyatukan anggota tubuhnya yang terlepas. Dan suatu hari, karena dia ingin pamer kesaktiannya, dia menyuruh orang di sekitar untuk menebas kepalanya. Namun justru kepalanya itu jatuh menggelinding ke jurang, dan kepalanya tidak dapat ditemukan. Gimana sih? Nah, dalam keadaan panik, orang yang menebas kepala Aul tadi, lalu menebas kepala serigala yang ada di sekitar. Ya kasian juga serigalanya ya, lagi lewat tiba-tiba ditebas kepalanya kan, ya gimana? Mungkin gara-gara panik ya, dia motong kepala serigala, tapi si orang ini justru salah memasang kepalanya itu, cuy. Sehingga bagian mukanya itu menghadap ke belakang. Nah, mulai dari situlah Aul dikenal sebagai manusia berkepala serigala yang terbalik. Nah, isu Aul pertama kali muncul pada saat beberapa kambing milik warga di Desa Keniten dan Karangnangka, Kecamatan Kedung Banteng, mati secara misterius. Kambing-kambing tersebut mati dengan keadaan jantung dan hatinya itu hilang, cuy. Sedangkan badannya itu utuh, nggak dimakan sama sekali. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa kambing warga itu terus-menerus mati secara misterius, ya kurang lebih sekitar 18 ekor lah yang mati itu, cuy. Kambing yang mati ini tuh isi perutnya itu terurai gitu, keluar dari area. Kalau misalkan ini diakibatkan oleh hewan buas kan nggak mungkin gitu. Misalkan macan atau ular atau apa kan mesti dagingnya juga ikut dimakan, cuy. Tapi ini nggak, dagingnya utuh, cuman isi perutnya aja yang keluar gitu. Nah, akhirnya warga sekitar mencoba untuk menangkap si Aul ini, cuman ya karena Aul ini mungkin memiliki kecerdasan yang lebih, akhirnya si Aul ini berhasil mengelabui jebakan si warga-warga sekitar itu, cuy. Yang kedua ada makhluk mitologi yang bernama Ahol. Namanya aneh-aneh anjir, Aul, Ahol. Ahol ini adalah sosok makhluk mitologi yang memiliki bentuk kelelawar raksasa yang merupakan penghuni Gunung Salak. Dinamakan demikian karena makhluk ini seringkali mengeluarkan seperti ahol gitu, atau gimana sih? Ahol yang panjang gitu. Dan makhluk ini dikatakan memiliki ukuran seperti anak berusia 1 tahun, dan rentang sayapnya bisa mencapai lebih dari 3 meter. Dan makhluk ini memiliki bulu di sekujur tubuhnya, mata merah menyala dan berkepala seperti monyet. Satu laporan mengenai keberadaan Aul ini adalah pada saat Dr. Ernest Bartels, yaitu seorang ahli ilmu burung, sedang berada di lereng Gunung Salak gitu, cuy. Atau tepatnya di sebuah air terjun di sekitar Gunung Salak. Dan dia melihat sosok Aul ini sedang terbang menukik tepat di atas kepalanya, cuy. Bayangin aja, cuy. Menukik tepat di atas kepalanya. Gila. Dan 2 tahun kemudian, pada tahun 1927, Dr. Ernest Bartels ini nggak sengaja nemuin Ahol lagi, cuy. Kali ini dia sedang berbaring di tempat tidur di dalam rumah jerami di dekat Sungai Cijengkol, Jawa Barat. Dan atas dasar penemuannya tersebut, laporan Dr. Ernest diturunkan kepada ahli kriptozoologi yang bernama T. Sanderson dan Bernard Havelmans. Dan setelah kedua ahli tersebut melakukan penelitian lebih lanjut, mereka menyimpulkan bahwa makhluk yang bernama Ahol ini adalah seekor kelelawar yang belum terklasifikasi.
Yang ketiga ada makhluk mitologi yang bernama Chindaku. Nah, kali ini makhluk mitologi ini berasal dari kerinci, cuy. Chindaku digambarkan sebagai makhluk perwujudan dari manusia harimau, di mana sosok mereka adalah sosok manusia yang dapat berubah wujud menjadi setengah harimau. Menurut legenda, Chindaku ini adalah sebuah kekuatan dari ilmu magis. Seseorang yang memiliki sebuah ilmu magis yang merupakan sebuah warisan dari nenek moyang mereka. Nah, lewat legenda tersebut juga, dipercaya bahwa siapapun yang dapat berubah wujud menjadi Chindaku adalah mereka yang berbakat spiritual dan memiliki darah murni. Mereka hanya bisa berubah wujud di tanah kelahirannya sendiri, yaitu di Kerinci, dan ketika dadanya bersentuhan dengan tanah. Namun, menurut warga Kerinci, Chindaku bukanlah ilmu hitam yang dipergunakan untuk bela diri. Namun, Chindaku ini adalah sebuah ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang yang digunakan untuk menjaga batasan antara manusia dan harimau. Dan Chindaku ini bisa berubah wujud menjadi harimau ketika ada yang melanggar batasan-batasan tersebut. Namun, tidak ada yang mengetahui kapan sih pastinya itu cerita Chindaku ini dimulai gitu. Namun, masyarakat sekitar percaya bahwa kisah manusia harimau Chindaku ini yang berasal dari Kerinci bermula dengan kisah tentang legenda nenek moyang Kerinci yang disebut sebagai Tingkas. Nah, Tingkas itu sendiri adalah sebuah kelompok yang membina atau membangun hubungan baik antara manusia dan harimau, cuy, dan bertugas sebagai penjaga batas antara harimau dan manusia. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mendasar kenapa sih seorang Chindaku bisa berubah menjadi manusia setengah harimau, agar mereka bisa menjadi perantara antara manusia dan harimau, sehingga kedua belah pihak tersebut tidak menyalahgunakan peran mereka masing-masing, cuy. Dan ternyata, cuy, kisah yang ada di balik mitos Chindaku tidak terpusat pada penggunaan kemampuan gaib yang dimiliki oleh para Chindaku tersebut, melainkan lebih membahas tentang hubungan antara manusia dan harimau. Yang keempat ada Leak. Nah, kalau makhluk mitologi ini sih gue rasa udah banyak banget dari kalian yang tahu ya tentang Leak ini. Dan jadi Leak ini berasal dari Pulau Bali, cuy. Menurut kepercayaan orang Bali, Leak adalah seorang manusia biasa yang sedang mempraktekkan sebuah sihir jahat serta membutuhkan darah dan organ tubuh manusia agar tetap dapat hidup abadi. Menurut warga sekitar, dikatakan juga bahwa Leak bisa berubah diri menjadi babi, harimau, kera, dan lain-lain. Sedangkan bentuk leak yang sesungguhnya adalah memiliki lidah yang panjang dan taring yang sangat panjang. Beberapa orang Bali mengatakan bahwa sihir leak ini hanya berfungsi di Pulau Bali, cuy. Sehingga leak hanya bisa ditemukan di Pulau Bali. Tapi bukannya ada yang namanya leak Jawa ya? Iya nggak sih? Coba buat kalian yang tahu perbedaan leak Bali dan leak Jawa itu apa, silahkan tulis di komen, oke? Dalam mitologi Bali, leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Dan di siang hari, para pengguna sihir leak ini ya kayak manusia biasa aja gitu, cuy. Nggak ada ciri-ciri apapun. Sedangkan pada malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ manusia yang digunakannya untuk membuat ramuan sihir rahasia. Ya tadi yang kayak gue bilang ya, buat biar hidupnya abadi gitu, cuy. Tapi jika dia merasa kepepet, kepaksa gitu, para penganut ilmu leak juga bisa memakan organ manusia dari manusia yang masih hidup. Dan sampai sekarang, penganut ilmu leak itu masih ada di Bali dan ditakuti oleh kebanyakan masyarakat sekitar. Yang kelima ada Warak Ngendok. Makhluk mitologi satu ini berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Menurut kepercayaan warga Semarang, makhluk ini dianggap sebagai persatuan 3 etnis mayoritas yang menduduki kota Semarang. Nah, hewan ini tuh kayak campuran dari beberapa hewan gitu, cuy. Kepalanya itu menyerupai naga ya, yang biasa orang Cina, dan memiliki badan seperti unta yang biasanya orang Arab, dan 4 kaki seperti kambing yang menggambarkan masyarakat Jawa gitu, cuy. Tapi bukannya unta juga kakinya 4 ya? Dan hewan ini biasanya diarak dalam festival yang disebut Dugeran beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa. Dan konon makhluk ini mulai dikenal oleh masyarakat Semarang sejak akhir abad 19. Dan Warak Ngendok ini memiliki makna filosofis mengenai pedoman hidup manusia dari dulu bahkan hingga sekarang. Nah, kata warak itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, dan ngendok yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti bertelur atau telur, yang disimbolkan sebagai hasil pahala yang kita tuai setelah sebulan berpuasa, cuy. Dan menurut warga sekitar, warak ngendok itu juga gambaran dari nafsu manusia, cuy. Badannya yang bersisik, mulutnya seperti naga yang menganga gitu, bertaring, serta wajah yang seram yang berarti melambangkan nafsu yang harus dikalahkan ketika kita berpuasa.
Konon, ciri khas bentuk lurus dari warang ngendok ini juga memiliki filosofis yang mendalam cuy. Dipercayai, bentuk lurus itu juga menggambarkan citra warga Semarang yang selalu terbuka lurus dan berbicara apa adanya. Tak ada perbedaan antara ungkapan hati dan lisan. Ya itulah beberapa makhluk mitologi yang ada di Indonesia cuy, sebenarnya ya masih banyak banget gitu ya. Mungkin kalau ini rame, gue lanjut di part 2 ya mungkin ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Nah, buat kalian yang masih juga belum subscribe, gue saranin buat kalian subscribe dulu lah ya, biar gue semangat lagi upload kontennya. Oke, klik like jika kalian suka video ini dan jangan lupa untuk komen serta share video ini biar banyak yang nonton. Oke, see you next time and thank you.